Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama Ketua Majelis Taklim Kurma beserta pengurusnya yang dirahmati Allah, yang kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta pengurusnya, yang kita hormati bersama Ketua Panti Asuhan beserta pengurusnya, dan para ibu, keluarga besar Majelis Taklim Kurma, semuanya yang dirahmati Allah. Bersama-sama para ibu, mari kita bersyukur dengan mengucap tahmid hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah memperkenankan kita digerakkan oleh Allah jiwa raga kita menuju tempat yang baik bersama orang-orang baik, membahas hal-hal yang baik, niatnya juga baik. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pagi ini juga seterusnya semoga diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pahala ibadah kita untuk siapa? Satu, untuk diri kita. Dua, untuk ibu kita, bapak kita, suami istri kita, dan keluarga kita. Bagi yang suaminya sudah wafat, tentu tidak sulit bagi Allah untuk menyampaikan pahala itu. Sekali lagi, alhamdulillah. Sholawatullah wassalamuhu, semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mohon ibunda berdoa. Kita doakan keluarga besar Majelis Taklim Kurma ini plus keluarganya, semoga semuanya diberkahi Allah Ta'ala, dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya, dan anak-anaknya menjadi anak yang solih-solihah, anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Para ibu yang dirahmati Allah, mohon berkenan membaca syahadat dan raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Lanjut. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, sebagai sesembahanku, sebagai Robku. Aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Allah, utusan Allah dan uswatun hasanahku, panutanku. Yang berikutnya, Allahumma sabbit imanana wa islamana fid dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ala ta'atik. Para ibu, memantapkan hati untuk tetap istiqomah di jalan Allah itu sangat penting. Sangat penting. Kita berdoa naudzubillah min dalik. Ada seseorang yang ahli majelis taklim, ahli ngaji, lama-lama diserang penyakit, jenuh, bosen, ngaji bendino kok mengono-ngono tok. Berangkat, datang, pulang yus mengono tok. Akhirnya setan masuk, mbok coba melirik itu teman yang sedang nyantai itu. Oh iya? Akhirnya mencoba ikut dolan, ikut rekreasi, ikut bebas. Lama-lama kudungnya berubah dari besar menjadi kecil. Dari kecil berubah menjadi sedikit. Lama-lama dilepas. Kok nyaman ya begini? Hidup di alam bebas tanpa larangan, tanpa ini kok nyaman. Peristiwa itu ada, tapi kita berdoa naudzubillah min dzalik. Nggih, karena setan memang berupaya keras untuk memalingkan, untuk mengalihkan dengan berbagai macam cara. Kadang juga naudzubillah, dulu saya belum setertib ini, ujian nggak seberapa berat. Begitu saya setertib ini, ya sholat, ya ngaji, ya berhijab, ya tawadhu. Tapi kok ujian silih berganti ya. Naudzubillah min dzalik. Maka doanya surat Al-Baqarah ayat terakhir. Lillahi. Nah, yuk sama-sama ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima sila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amin. Nah, para ibu, ayat ini menuntun kita berkeyakinan semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Dan tidak ada perbedaan. Terakhir kita memohon, ya Allah ya Rob, janganlah engkau hukum kalau kami salah. Jangan kau bebani kami beban-beban yang berat yang kami tidak kuat memikulnya. Ya Allah, ampuni kami, sayangi kami, belas kasihanilah kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir, dari orang-orang dolim. Jadi minta kepada Allah supaya tidak diberi ujian yang berat-berat, ujiannya yang ringan-ringan, keparut, kepiris, ketatap, kecokrok-rik, sekitar itu saja. Maka ayat ini terus diamalkan. Sampun hafal toh? Sampun. Sampun diamalkan? Sampun. Sampun kesupen? Lah niki sing mboten bareng. Jadi diamalkan secara istiqomah supaya diampuni dosa, disayangi Allah, tidak diberi beban yang berat-berat. Allah memberi ujian sesuai dengan kemampuan. Ngaten. Makanya ibu-ibu jangan sering-sering mengatakan bio-bio gedene masalahku, abote masalahku, gedene perkaraku. Mboten. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Permasalahan kita kecil. Ngoten. Tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ngaten. Rodok plong. Nggih, kalau kan rasane sik beban akeh ngoten. Sampun kita serahkan kepada Allah doanya, ufawwidu amri ilallah. Aku sandarkan, aku serahkan seluruh masalah hidupku dunia akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Sampun. Baik. Para ibu yang dirahmati Allah, masuk bulan suci Ramadan. Sekarang rukun puasa, nggih. Rukun puasa nomor 1 niat. Nomor 1 niat, nggih. Kemudian nomor 2 menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ulangi, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.
Sebetulnya hanya itu rukunnya. Sekarang Ibunda, masalah niat. Nah, masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu diterima atau tidak tergantung niat. Maka Rasulullah bersabda, nggih. Tadi yang dibaca tadi surat apa ya pertama tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa yaitu? 214. 14-15. Oh. Enggak, Ten. Sepertinya 214 kok. Bukan itu tadi. Ngaten. Di situ ada pertanyaan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Jawabnya dekat. Nah, pertolongan Allah itu dekat. Kembali ke niat, Ibunda. Rasulullah bersabda, malam yujimi isyama qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat sebelum fajar untuk niat puasa, maka tidak ada puasa baginya. Hadis kedua, malam yubayyitis siyamu minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Maka niat rukun pertama. Nah, niat rukun pertama. Nah, caranya niat boleh diucapkan, boleh di dalam hati, atau di dalam hati atau diucapkan. Yang penting niat menyengaja puasa bulan Ramadan, hukumnya wajib karena Allah, untuk mengharap ridho Allah. Lah wonten lari alit kok gak poso Mas. Lah kula mboten niat wau dalu. Sampean sahur mboten? Nggih sahur. Nah. Maka sahur itu sudah tersimpan niat untuk berpuasa. Tapi lebih aman niatnya diikrarkan tersendiri sebelum mulai sahur, baik dalam hati maupun di lisan. Ngaten. Itu mengenai niat. Terus mengenai rukun kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa misalnya makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Terus melakukan larangan puasa dengan sengaja. Lalu bagaimana dengan ngerasani, bertengkar, ghibah, namimah, terus tidak menjaga pandangan, itu semuanya membatalkan puasa apa tidak? Kalau membatalkan tidak, tapi menghilangkan pahala alias merusak. Merusak. Maka kita puasanya harus totalitas. Puasanya totalitas. Mulut berpuasa, mata berpuasa, telinga berpuasa, hati berpuasa. Hati berpuasa. Sampun nggih. Nah, terus cita-cita puasa. Nah, cita-cita puasa ini sudah sering saya sampaikan antara lain di beberapa tempat ya. Cita-cita puasa. Satu, dari pemarah menjadi sabar. Ulangi, dari pemarah menjadi sabar, ikhlas, syukur. Ibunda yang rawuh kan mboten enten sing tukang marah to nggih? Nggih. Nesu-nesu nggih mboten to? Alhamdulillah. Ketua majelis, alhamdulillah jamaahnya sukses karena
sudah tidak pemarah lagi. Wanita kalau marah menyelesaikan masalah apa tambah masalah? Nggih, jelas tidak akan selesai. Enaknya marah yang ada itu dihilangkan apa dikendalikan? Dikendalikan. Tidak boleh hilang tanpa marah. Iya, orang kalau tidak punya marah sama sekali, yang mestinya marah tapi kok tidak marah, itu bukan sabar, tapi suloyo. Islam dihina orang harus marah, Rasulullah dihina orang harus marah, Al-Quran diremehkan harus marah, seorang anak, seorang cucu, seorang murid tidak mau sholat harus marah, tapi marahnya marah mendidik, marah terkendali. Kata nggih? Jadi kalau suaminya diganggu orang tidak marah, wis pepeken, itu bukan sabar, tapi suloyo. Ya. Ya, ya harus marah, marahnya mendidik. Ya, marahnya itu ada dua cara, marah preventif, marah kuratif. Preventif itu pencegahan sebelum terjadi. Mas, hati-hati. Di luar sana banyak godaan. Cukup istiqomah, Allah mengawasi, dan cukup untuk mencari ridho Allah saja. Itu preventif. Itu lebih mudah daripada kuratif. Terus terjadi terus diseneni. Biasanya gak mempan. Baik, dari pemarah menjadi sabar, ikhlas, syukur. Yang kedua, dari banyak bicara yang tidak berguna. Nah, kan wonten to priyanto ingkang kakean omong. Tiang sing kakean omong niku namine napa? Ceriwis, cerewet, kenyi, KKO, cerawak, gedabrus. Pun salialiane niku nggih. Nah, biasanya orang yang punya tipe seperti ini, tolong nanti selesai puasa dibiasakan menjaga lisan, tidak berucap, tidak berkata kecuali yang baik-baik, yang benar, yang diridhoi Allah. Saged to nggih? Seorang bunda, seorang ibu ngendikannya terkendali, sebelum ngendikan dipikir dulu, didahului dengan senyum, mak plenge ngeten pi mau mantep. Lagi ngendikan 1 2 tapi tes. Nah, itu. Boten sakata-kata, ditekoni sedikit, Bunda, ajeng masak nopo? Ayo cerita. Aku biasanya masake 8 macem. Ayo ini. Wes jebus ndi. Nah, selesai berpuasa menjadi orang yang menjaga lisan. Mugi-mugi saged nggih. Nah, nanti poso totalitas. Kira-kira ucapanku iki diridani Allah apa ora ya? Ngaten terus direm. Aku jane ya pengen cerita, tapi ceritaku iki nek tak sampekne kaya kok gak bermanfaat, wis ra wis. Nah, jadi ciri orang mukmin ialah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat. Ngaten. Yang ketiga, dari terburu-buru. Nah, dari terburu-buru niku bahasa Jawane napa? Keseso. Wong Jawa ra ngerti Jawane. Nggih. Bunda nggih ampun keseso to, wong wekdalipun tasrik wonten, boten sah keseso. Nggih tenang mawon. Dari orang yang biasa terburu-buru, tergesa-gesa menjadi orang yang tenang dan taktis. Biasanya para ibu yang masih tugas jam 7 harus sudah nyampe di tempat kerja. Ternyata sebelum berangkat anaknya rewel. Ditambah suaminya melok rewel. Akhirnya yang cemepa apanya?
Nah, sing cemepak nggih niku wau wis pokoke ya emosi, ya ora penak ngoten niku, kadang nesu bareng. Nah, dari terburu-buru menjadi tenang taktis. Taktis niku langkahnya tepat sekali. Cak-cek, sat-set, wat-wat, bras-bres. Tapi tepat, tidak kebat keliwat. Kebat keliwat itu ketoke bingungi, tapi ra jelas asile. Nah, kaca mripat teng mriki golek jebul sendiri. Kalau dalam bahasa ibu ndentong dirus. Ngaten nggih, terkendali sudah, dan ibu biasa terkendali. Misalnya diserai untuk ini itu sudah terbiasa. Nah, 4 tujuannya, cita-citanya dari berpenyakit hati, pun penyakit hati tidak saya sebutkan jenengan sampun hafal toh, iri, dengki, hasad, sombong, ria, kemudian ujub. Nah, ujub niku merasa bangga diri. Aku kok. Iki nek ra eneng aku ra mlaku. Atau di rumah juga begitu. Cerita pada anak-anak, ngene iki nek ra ibu ra enek sing nandhangi. Ya, itu bukan masuk ujub tapi termasuk ya kurang baik ngoten nggih. Ujub itu bangga diri, baik ibadahnya, prestasinya atau apa yang ada pada dirinya itu dibanggakan, tapi tidak untuk mencari ridha Allah, tapi untuk mengarah kepada kesombongan. Ujub namanya. Nggih. Bu, jenengan kok anggap terus nyapa to? Iya, aku berjam loro mesti tahajud. Sampai biar ngono ku bendino tak omong-omong. Masuk pada ujub atau riak juga bisa. Nah itu semuanya memang berpenyakit hati. Jadi para ibu kita disuruh membersihkan penyakit hati di password dengan Bismillah. Karena Allah, manut Allah, dilindungi Allah, mendapat ridho Allah. Memang hati itu ya berbolak-balik, makanya ada doa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ala taatik. Doa Allah yang membolak-balikkan hati, mohon tetapkan hati kami, mantapkan hati kami untuk tetap taat datang panjenengan. Nggih, kuwata tiyang sing cilaka gara-gara hatinya dibalik. Mau ke pasar tuku kangkung, lah kok dialihkan tuku liven. Akhirnya nggak dapat kangkung, hanya dapat liven untuk dirinya saja. Itu permasalahan kecil, permasalahan besar juga banyak. Wong jelas punya istri, punya anak, kok dipalingkan ke seorang wanita janda beranak 7 misalnya. Kan dipalingkan itu. Makanya penting ibu untuk memantapkan hati. Wis bahasa Jawa rakeguh. Napa? Rakeguh. Napa terjemahannya bahasa Inggris rakeguh niku napa nggih? Ya wis orang reken ora terpengaruh. Raurus, sakit ibu? Sakit nggih? Nah, kadang kan kita dihadapkan pada pembanding. Ngaten. Makanya hati itu perlu istiqomah tetap mantep. Mas reuni SMA, lah kok konco sing dhisik sing pernah singgah di hatinya. Lah kok datang dalam keadaan sukses besar, dek sendirian. Udah ndak punya istri, akhirnya mikir jatuh. Oh, inilah doa yang dituntun oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min syarris sam'i wa min syarril basari wa min syarril qalbi wa min syarril lisani wa min syarril maniyyi. Maniyyi niku angen-angen. Ya Allah mohon kau jauhkan aku dari buruk, dari
dari jeleknya angan-angan. Nggih, mboten. Bismillah. Masih. Nggih, ngaten nggih. Nuwun sewu. Nah. Ya Allah, mohon Engkau jauhkan kami dari jeleknya pendengaran, penglihatan, hati, lisan, angan. Niki sing paling lembut, paling halus, dilesep neng jero ati, akhirnya berangan-angan tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Segera dipassword dengan Bismillah, dipassword dengan istighfar, dipassword dengan la haula wala quwata illa billah, dan dipassword dengan qadarullah. Artinya semua itu sudah ketentuan Allah. Ngoten. Sehingga menghindari kata-kata jatuh, tapi diganti qadarullah. Semuanya ketentuan Allah, dan ketentuan Allah tidak pernah keliru. Ngaten nggih? Ampun. Pun mboten gadang angan-angan sing awon to. Nggih. Nek durekan banyak angan-angan jelek niku pun. Ngaten, berikutnya. Nah, dari orang yang berpenyakit hati menjadi orang yang bersih hati. Nah, penyakit hati tadi nek bersih hati, tulus, ikhlas, sabar, tawakal, berpikiran positif. Positif thinking. Ngoten. Mangke menawi sampun kondur, tulung ibunda kita yang mencari rezeki lewat majelis taklim ini, ada bakul atau yang berjualan, mohon nanti disempatkan untuk membeli, baik untuk dirinya maupun untuk tetangganya, untuk saudaranya. Nggih. Kan kadang-kadang enten sing berpikiran jelek, angger ngaji loh, koncoku kuwi mesti mborong tak omong ngono. Angger ngaji tak titeni. Mesti saonjot mulie. Ternyata beliau beli tidak untuk dirinya, tapi berbagi. Nah, maka nanti pikiran itu enggak ada, kita aja yang ambil bagian. Ada yang beli payek, padahal aku wis ra tedas payek misalnya. Bisa untuk orang lain. Ngaten nggih Bunda nggih. Baik, cita-cita berikutnya yang kelima, memperbaiki masalah yang terjadi antar suami istri, orang tua dan anak, antar keluarga, dan antar teman. Muga-muga pun mboten gak ada masalah nggih Bunda nggih. Orang yang dibenci di dalam hati tasih wonten mboten? Aku lek petuk sitok kijian. Loro atiku. Piye kelingan dek jaman. Mboten wonten nggih? Dibuang, sampun, dibuang. Wal afina aninnas, dan berikan maaf kepada orang lain yang pernah menyakiti maupun tidak. Saged. Insya Allah saged nggih, timbangannya ganjel neng jero ati. Aku yo pengen Pak ngono kuwi tapi ra iso, angel. Mergo kelingan saking abote. Misal, mboten saged biidznillah dengan pertolongan Allah. Ngaten. Baik para ibu yang dirahmati Allah, berikutnya saya akan menjaga diri. Saya akan menjaga diri dari ujung rambut sampai ujung
Yang betul ujung kuku. Lek kaki sik kalah ngarep karo kuku. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Saya jaga jangan sampai berbuat dosa. Ini namanya puasa totalitas. Mugi saged nggih Bu nggih? Nggih. Napa to sing ganjel? Napa to sing marakne nesu? Napa to sing marakne galau? Nah. Ngaten. Makanya kita raditu billah, ridho kepada Allah tadi supaya seluruh masalah kita diberi solusi oleh Allah. Amin. Yang berikutnya, cita-cita berikutnya, saya akan istiqomah. Saya akan istiqomah. Melaksanakan yang wajib dan yang sunnah dengan ikhlas. Saya akan istiqomah, lanjutannya, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Meninggalkan yang haram dan yang makruh. Kemudian angka berikutnya, saya berusaha waktu saya, hidup saya lebih bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ulangi, saya berusaha waktu saya, hidup saya agar lebih bermanfaat. Minimal manfaat untuk dirinya sendiri. Sampun, sekarang target. Nah, target yang pengen dicapai jangka pendek. Targetnya 1, puasa lengkap. 2, tarweh lengkap. 3, witir lengkap. Al-Quran hatam minim 1 kali. Ustazah, nanti ada form atau list untuk jamaah? Tidak ada. Diberi form list nama ini misalnya ya, nama si A, kemudian puas tiap hari. Tanggal 1 Ramadan puasa, tadarus, taraweh, witir, sholat duha, baca Quran, sedekah, memberi buka, diles begitu. Terus duhanya juga ada cabangnya. Sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau sampai 12 rakaat. Ada form begitu. Kemudian sholat duha, terus tarawih, ditambah lagi sholat tahajud atau sholat malam, monggo misalnya ya. Misalnya begitu. Nanti ada form, terus diberikan satu-satu kepada jamaah. Setelah itu hari raya dikumpulkan, selesai hari raya dikumpulkan, dinilai oleh pengurus. Jadi tadarusnya juga di situ ada cabang-cabang. Tadarusnya hari ini 1 juz, setengah juz, 1/4 juz, ada. Nanti dicawang. Nah, setelah hari raya dikumpulkan oleh panitia, dianalisa,
Terus dinilai yang terbanyak nanti siapa. Kok golek penggawean. Iya, dan waktu puasa ngisinya kan nggak berani bohong, kan mesti apa adanya. Kalau nggak sholat duha ya nggak diberi, nggak sholat duha. Kalau nggak tadarus atau waktu berhalangan ditulis tapi diisi dzikir atau membaca kalimat thayyibah, membaca sholawat, istighfar, nanti ada pom-pomnya begitu, sehingga nanti satu lembar dianalisa siapa yang khatam 1 kali atau setengah kali atau 1,5 kali akan terlihat semuanya. Nah, mahasiswanya sekian ratus. Nah, dosennya nanti bisa. Baik. Atau membuat sendiri-sendiri. Karena apa? Menghisap diri. Nanti tanggal 1 Ramadan selesai berbuka, menganalisa. Sehari ini tadi saya puasa, iya. Sholat jamaah, iya. Nesu, masih 3 kali, ngerasani masih 2 kali. Waduh, ada masalah. Besok diperbaiki lagi. Sholat jamaah iya, deres Al-Quran iya, sedekah iya, ngerasani tinggal sekali, nesu tinggal sekali. Terus diperbaiki sampai nanti betul-betul nilai terbaik untuk dirinya sendiri. Berlatih kejujuran dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, target tadi sudah ya, puasa lengkap, tarawih lengkap, witir lengkap, kemudian Al-Quran khatam, bawahnya sodako bisa berupa zakat, infak, sodako. Kemudian yang terakhir, memberi buka orang yang, jangan memberi buka orang yang puasa. Tapi memberi buka orang yang buka puasa. Ngaten. Ngaten. Itu target. Baik para ibu yang dirahmati Allah, target yang hendak kita capai seperti tadi. Nah, yang berikutnya saya minta tolong yang bawahnya di bulan Ramadan ini berdakwah. Kenapa? Berdakwah. Kula panjenengan ibu-ibu diberi amanat oleh Allah untuk mengajak saudara kita sesama muslim yang belum puasa, yang belum sholat, yang belum ngaji, belum melakukan perintah Islam, kula panjenengan diutus ngajak saja pahalanya besar sekali. Siapa tahu ibu pas jenengan ngendikan, jenengan paring dawuh sesuai bahasa jenengan masing-masing, yang gak usah ditambahi, gak usah dikurangi bahasa jenengan. Sesuai kebiasaan, Bunda, jenengan dereng poso dereng. Nah, monggo tahun niki mulai. Kan umur sampun katar, rezeki sampun cekap, nopo-nopo cekap. Kok dereng siam, go siam kalih kula. Lah, pas jenengan ngendikan ngoten, lah kok hidayah Allah turun jeleb masuk ke hatinya. Dia sadar diri, terus akhirnya ikut puasa. Lah jenengan dapat pahala mengajak, pahalanya dia ibadah mengalirkan jenengan, dia sendiri tidak terkurangi pahalanya. Dan siapa yang berhasil mengajak satu orang, Allah memberikan pahala lebih besar, lebih hebat daripada kendaraan paling mewah. Napa kendaraan paling mewah? Duka nopo pokoknya yang paling mewah itu masih kalah dengan ajakan panjenengan. Empun sampai jenengan ngecap lebih dulu. Oh alah, paling-paling wong kuyes atos atine. Belum tentu.
Cobi mawon dengan tulus ikhlas lek purun nggih alhamdulillah, mboten purun pancen belum diberi oleh Allah, tetap kita doakan. Napa meleh kok jawabannya rodok sinis, rodok nyebek, rodok ngelokne, ora sah nesu. Ilih giayan. Saiki kaya ustadzah saiki. Ngejak-ngejak. Ngoten niku nggih mboten salara ati. Rasulullah SAW waktu ngejak sulitnya juga bukan main, diancam segala macam malapetaka. Ngaten, juga dijak poso, dijak sholat, dijak traweh, nopo dijak teng pengajian, ngoten. Niki kan nggih wonten riwayat masing-masing. Ibu A batin, aku biyen kenalku karo majelis taklim kurmai, goro-goro dijak karo ibu kuwi lho. Lah yang ngejak itu dapat pahala. Ngoten nggih Bunda nggih. Panjenengan atas preso sales niku nggih bakul obat, bakul pedak, bakul gincu ngoten niku lho. Ngoten niku lek nawakne barang dagangane ngoten ajrih napa kendel? Iya, kendel pol sing duwe omah istirahat jam 12 awan ya didodok, dibel nyuwun dibukakne. Niku sales. Lah kula jenengan dititipi oleh Allah dagangan Islam. Al-Islam agama Islam niki dititipaken datang kula jenengan supados dikenalkan ditawakne dateng sinten sing dereng ngertos. Lah nawakne tok ki oleh pahala besar. Apa meneh kok kersa itu luar biasa. Tapi sayangnya sing dititipi gak patek pede. Arepe ngejak ae gek mengoge ingkem, gek maju gek mundur. Walah engko gek tersinggung. Walah wis mbuh wis gak sido. Begitu gak sido dijak, orangnya meninggal. Meninggal di alam kubur dibangkitkan. Ditanya, kenapa kamu ndak sholat? Duh malaikat munkar, ojo meneh kula niki sholat. Tonggo kula niku ahli sholat dipek-pek dhewe. Kok gedene kula diwarai, dijak tok mawon dereng nate. Lho. Dene sing sampun dijak sudah diingatkan, kok dia belum dibuka hatinya oleh Allah, berarti memang jatahnya dia begitu. Ngaten. Sakit nggih Bunda nggih? Mosok kalah karo sales. Nggih. Badhe ngaji malam Rebo ngenten iki dalu sami dibeli kanca-kanca. Jeng, benjing longgar mboten dinten Rebo tanggal 11. Lah enten apa to, Bun? Anu majelis taklim teng Masjid Al Ikhlas Kurma. Napa niku? Napa arisan napa nggih? Oh mboten. Dijak pisan semayan, ping pindho semayan, ping telu gerisinen budal. Yo wis yo. Aku sampean gonceng yo, nggih. Aku enake nggae kudung apa ala sembarang. Terus macam-macam pertanyaane. Barang dijak gonceng karo gremeng ngono. Barang teko kene mak ces. Ya Allah, koncoku kok akeh, kok apik-apik, hawane penak, gak koyo biasane. Aku biasanya neng omah ngono kae gembeder ae neng kene kok gak suwe atine mak ces lah kok cocok seneng terus mantun ngoten krasa ayem mulih niku karo ngruwemeng dilok-lokne sing ngejak sampean ngejake lagi saiki kok biyen oh alah wis sesuk anu aku siap budal. Wis rasa sampean gonceng, sampean parani tok, aku tak numpak dhewe wis seru aku. Ngoten. Ngaten nggih Bunda nggih. Ngejak niku namine amar ma'ruf, ngejak yang baik-baik. Ngejak sing apik-apik niku enteng, tidak berisiko, tapi pahalanya besar. Enten satunya lagi sing berisiko tinggi, nahi mungkar niku mencegah kemungkaran. Niku pahalanya besar tapi berisiko. Ngaten. Lah kula jenengan tahap awal masih amar ma'ruf, ngejak-ngejak kebaikan. Semangat nggih. Mosok kalah karo sales to yo.
Estu kula piyambak ngalamin niku jan jam 12 siang persiapan jamaah zuhur. Lah wonten tamu kalih dodok-dodok. Asal kula gedandapan ki ya semacak, ya klamben, ya kopiahan, nyuwun dibukakan pintu. Lah kok bakul obat kolesterol, ya Allah. Kula jane nggih ngempet ya Allah, tapi saya acungkan jempol karena keberaniannya dan kendelnya itu. Ngoten. Ngoten nggih Bunda nggih. Mau ngejak kebaikan kok perkara ditampa mboten napa-napa. Nah, ngaten. Sampun. Napa niki wau? Berdakwah. Yang berikutnya bertaubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha niku taubat secara totalitas. Napa? Totalitas. Lah permasalahan ini pun menapa pun kula jenengan kok diutus taubat. Sampai Kanjeng Nabi nyontoni nyuwun ngapura dinten ping minimal 100 kali. Apa hubungannya? Ternyata adanya malas ibadah, berat ibadah, itu karena masih banyaknya dosa. Leres. Begitu kula jenengan bertaubat, mohon ampunan, tulus ikhlas, oleh Allah diampuni, perintah Allah enteng dikerjakan, ringan dikerjakan. Larangan Allah mudah ditinggalkan. Allahumma amin. Kados ngaten kalau mau, kados ngaten jenengan tindak datang ngriki dari jarak yang jauh-jauh, sudah korban waktu, tenaga, pikiran, bagi tenaga, bagi waktu, bagi pikiran, bagi sangu. Kan bagi-bagi sedaya toh? Tapi dikerjakan dengan tulus, ikhlas dan ringan, itu tidak lain karena pertolongan Allah. Makanya kita alhamdulillah dan terus mohon ampunan. Dengan Allah mohon ampunan, dengan sesamanya juga sering meminta maaf. Ngaten toh? Sekarang udah punya kebiasaan menjelang tidur saling memaafkan dengan suami lah nggih sampun toh? Sampun. Nggih. Nggih. Saling memaafkan. Nah, maka malam itu antar suami istri menjadi hamba Allah yang dirahmati Allah karena sudah tidak memendam kesalahan masing-masing. Ngaten saged nggih? Insyaallah. Jangan terlalu pede. Saya Pak bisa minta maaf terus, bahkan tidak menyakiti bisa, gak ngelokne bisa. Lah kok saya Bu? Ya suamiku wis mati kok. Nah, baik para ibu yang dirahmati Allah, sekarang sedikit kritik. Nah, napa? Kritik. Nah, kritik niku napa nggih? Nggih, kritik niku. Nggih. Kritik itu biasanya sesuatu yang dilalaikan. Oh, ngoten. Lah kula oh ngoten. Sing ngarahkan kula wau sat parkir kula wau. Nggih. Nggih. Nggih, aman tapi. Kalia putih. Oh, Ayla warna silver. Boten. Oh, bukan punya jenengan. Bukan. Kalia putih. Insya Allah ada mobil yang menghalangi, mobil Honda Clio warna merah AD 1307 DD dan Daihatsu Ayla warna silver AD 1735 CP. Mohon untuk memindahkan karena ada truk masuk lokasi Paradiso. Itu mungkin sudah bergerak di belakang. Sekali lagi. Nggih. Sekali lagi untuk mobil Honda Clio warna merah AD 1307 BD Daihatsu Ayla Silver AD 1735 CP mohon untuk segera dipindahkan karena menghalangi truk yang akan masuk lokasi Paradiso. Syukran jazakallahu khairan.
Ya kan, dan kula petak. Nah itu dalam kehidupan itu ngoten-ngoten niku nggih Bu nggih. Kadang sampun tenang-tenang ngoten niku, gak enek udan, gak enek angin, ujug-ujug enek seret ngoten. Termasuk kesehatan jenengan. Kesehatan jenengan. Ora nyapo-nyapo iki mau kok ojo ces ngene. Wonten to nggih ngoten niku. Nah, itu tadi doanya surat Al-Baqarah terakhir tadi. Ngoten. Makanya kita nanti di bulan Sa'ban ini kan banyak berdoa. Napa sing disuwun? Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan sehat dan taat. Ulangi, pertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan taat. Nggih. Mergo kathah tiyang ketemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat tapi ra poso. Ya ra salat, ra traweh. Berarti dalam keadaan sehat, tidak. Nah, utawi sebaliknya ketemu bulan Ramadan ya taat. Tapi sakit, akhirnya puasanya tidak sempurna, sholatnya terganggu. Yang kita minta sehat dan taat. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan taat. Ngoten. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Nah, bulan Rajab tempat menanam, bulan Sa'ban merawat, menyirami, bulan Ramadan panen. Nah, panen atau memetik hasilnya. Doanya napa? Sehat dan taat. Ngaten. Baik para ibu yang dirahmati Allah, kritik pertama. Kritik pertama, tidak berdoa sebelum berbuka. Tidak berdoa sebelum berbuka. Berarti sebaiknya kita menjelang berbuka 5 menit sebelum berbuka menghadap kiblat, berdoa, memohon kepada Allah sampai buka. Entah itu di rumah sendiri atau di forum pengajian, diupayakan menjelang berbuka berdoa, minta ampun untuk dirinya, minta ampun untuk bapak ibunya, minta ampun untuk keluarganya, minta ibadahnya diterima dan minta diberi kemudahan, pokok berdoa. Saged? Nah, supaya saged, ibunda mengatur waktu. Mengatur waktu. Enaknya masak mengambil siang apa sore? Siang. Nggih. Atau enggak usah masak. Masaknya ya enggak usah banyak-banyak. Berapa macam? 7 atau 8. Sampun cukup niku mangke. Selesai masak, dirapikan, persiapan menyambut datangnya sholat asar. Begitu asar selesai, jenengan punya waktu banyak, saged deres Quran, saged mendengarkan ngaji, saged berdoa, berzikir. Tapi lek masaknya sore hari, jam 4:30 baru mulai. Nah, nanti waktunya habis di dapur. Tapi insya Allah sekarang ibu-ibu manajemennya bagus. Jadi karena repot ya sudah, masaknya cukup didatangkan lewat GoFood dari 5 rumah makan cukup toh nggih? Apa ini tadi? 1, tidak berdoa. Yang kedua, kritik kedua, tidak menjawab adzan maghrib. Tidak menjawab adzan maghrib karena sibuk berbuka. Makanya nanti kalau ibu buka di tempat pengajian, di masjid atau buka bersama,
boleh makan kurma, boleh minum air, tapi tetap konsen mendengarkan adzan plus jawab serta berdoa sesudahnya. Ngoten nggih? Nggih, makanya diingatkan semuanya. Kritik ketiga, salat maghrib kurang khusyuk. Salat maghrib kurang khusyuk, ingin segera makan. Tapi insya Allah kula jenengan boten to niki. Nggih namung mawon menawi pas salat jamaah maghrib, mohon imamnya pengertian. Ya jangan terlalu panjang-panjang karena akan makan. Ada lagi yang menggunakan cara makan dulu baru sholat. Ada. Yang kritik berikutnya, tidak sholat sunnah ba'diyah maghrib. Tidak sholat sunnah ba'diyah maghrib. Biasanya bar maghrib langsung melanjutkan. Terus kritik berikutnya, tidak menghatamkan Al-Quran. Ibu-ibu ditanya, puasa dapat 3 hari, baru 3 hari. Ditanya, Bun, sudah sampai berapa juz? Saya sudah sampai 29 juz. Loh, hebat sekali. Ya karena saya tanggal 1 mulainya juz 17. Makanya kalau bisa, bulan Sa'ban ini nanti tinggal berapa hari, dikhatamkan tadarusan biasa, diselesaikan. Nanti Ramadan start juz 1, insya Allah. Utawi tadarusannya nanti dihentikan, sampai juz berapa dihentikan, dititani aja, Ramadan murni start juz 1. Ngaten nggih? Yang berikutnya, kritik berikutnya, lah niki tidak menyempurnakan sholat tarawih dan witir bersama imam. Tidak menyempurnakan sholat tarawih dan witir bersama imam. Insya Allah bukan kita ini. Bukan kita. Karena ada tempat-tempat tertentu tarawih oleh separuh pulang. Lek kulon jenengan insya Allah mboten. Nggih, mboten. Maka nanti tolong dipilih sholat tarawih yang tumak ninah. Jangan yang berkejar-kejaran. Nggih. Wis pancen diniati sholat tarawih kok ya tergesa-gesa kenapa? Mboten. Kritik berikutnya dan niki kok gak awake dhewe iki. Berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ya mangke secukupnya mawon nggih. Secukupnya pokok sudah pol nggih sampun. Terus kritik berikutnya ini, dan niki Bapak Ibu, para Ibu, menyia-nyiakan waktu antara maghrib dan isya. Ulangi, menyia-nyiakan waktu antara maghrib dan isya. Lah terus das pundi betulnya, mangke mantun maghrib melanjutkan dahar, unjuk, minum secukupnya. Setelah itu usahakan segera start ibadah lagi. Dukon deres Quran, dukon dzikir, dukon apa pokok jangan dihabiskan untuk dahar. Bar maghrib dahar, mantun dahar minum dawet. Mantun dawet terus camilan, mantun camilan terus jajan, mantun ngoten terus keltikan, akhirnya tenger ngeten. Terus lowaya-laya melihat HP nyantai, emani. Selesai dahar ngunjuk secukupnya, dipandang cukup, wudu perlu diperbarui monggo. Kalau tidak perlu diperbarui, terus langsung start ibadah. Entah di rumah deres Quran, atau segera berangkat ke masjid, bisa tahiyatul masjid, bisa baca Quran, bisa berdoa di situ, sampai datangnya waktu isya. Ngeten, jangan menunggu qomat. Nggih, emani. Ini kan waktu yang sangat bagus, ngeten. Terus waktu sahur
Waktu sahur yang dikritik ialah bagi yang tidak sahur. Kan ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang kadang-kadang kalau memandang makanan waktu sahur itu tidak selera sama sekali. Wis aku nek nyawang sahur wis jan ra selera blas, tetap sahur karena ada barokah. Walaupun hanya sahur air putih dan lain-lain mawon. Nggih, ampun. Nggih, air putih dan teman-temannya. Niku. Yang berikutnya tidak istighfar waktu sahur, tidak istighfar waktu sahur. Berarti Ibu waktu sahur jam 3 atau setengah 4 lebih sedikit itu waktu yang paling dicintai Allah untuk beristighfar. Itu walaupun sekali, 2 kali, 3 kali seberapa mampunya pokok beristighfar menjelang sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ngaten. Amalan-amalan praktis mangke dipun upayakan nggih Bapak para Ibu. Nah, yang dikritik lagi ialah masih saja ada yang melanggar. Ulangi, masih saja ada yang melanggar. Contoh, menggunjing, namimah. Lek menggunjing itu ghibah, terus namimah, terus bohong, menipu, insya Allah bukan kita. Jadi kita yang diingatkan. Jadi nanti ghibah, namimah, dan lain-lain larangan. Terus ini yang agak berat. Menjelang akhir Ramadan, banyak yang belanja malam hari. Nah, padahal ini waktu yang mustajabah. Ibunda boleh menyiapkan hari raya, menyiapkan lebaran boleh, tapi jangan mengurangi kualitas ibadah. Ngoten nggih? Jangan sampai ada unen-unen barisane maju. Yang tadinya sampai sana tinggal 10 hari terakhir maju. Biarlah itu cerita saja di masjid kita, mudah-mudahan tetap istiqomah. Ngaten. Baik. Kritik berikutnya, masih banyak yang menghabiskan waktu dengan nonton sinetron HP, sinetron di HP. Awas, bangsa kita sekarang sedang dilanda sinetron, drama, drama luar negeri sedang melanda kita. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan diri, ya, karena memang kemasannya menarik sekali. Nah, diikuti ya, nggak kroso waktunya habis. Pengen tahu, jebule ya main kelempus ngoten tok. Naudzubillah min estu nggih diupayakan. Terus yang berikutnya kurang menjaga hati. Contoh kurang cinta Allah, kurang berharap kepada Allah, kurang takut kepada Allah, kurang tawakal kepada Allah, kurang dijaga. Kritik terakhir, belum berusaha membersihkan hati, dari semua penyakit hati. Mugi-mugi saged. Amin. Sampun untuk uraian saking kula cekap sampai di sini. Saya persilahkan melalui moderator, bila ada ibunda yang menghendaki satu pertanyaan. Nggih, monggo Ustazah dikendalikan. Yang luar ada satu. Ini nanti ada door prize napa mboten?
Boten nggih. Silakan itu di luar angkat tangan. Maju Bunda nggih kersane mireng mriki. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz yang ingin saya tanyakan masalah niat puasa Ramadan. Kadang kalau kita untuk setiap hari itu, apalagi yang sudah faktor U, itu biasanya kan terlupa. Nah itu bagaimana kalau niat itu kita jadikan di awal, jadi kita jamak. Menika kados pundi? Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ngaten, itu pertanyaan dari Ibunda, aslinya untuk kita semua nggih. Nggih, bagi yang memerlukan. Itu ada yang mengatakan boleh saya berniat puasa 1 bulan Ramadan penuh. Nah, itu untuk menjagani, menyelamatkan manakala niatnya lupa. Tapi kalau sempat bangun malam, entah itu bangunnya untuk sahur atau bangun untuk terawih, biasanya di masjid terawih kan sudah dipandu untuk membaca niat. Nah, itu juga membantu. Gitu. Insya Allah boleh Bunda, jadi buatan Allah tidak memberatkan. Ngaten. Cekap, matur sun. Yang lain coba lihat jam. Sampun ketinggali, sampun ningali jam cekap Ustazah. Baik, kita menjadi kepada Ustaz yang telah memberikan paparan pada hari ini. Ustaz tadi bisa memberikan proses hari ini. Penekanannya, oke. Nggih, sebagai closing statement, jadi pernyataan terakhir, kita menghadapi bulan Ramadan ini, doanya mohon dipertemukan dalam keadaan sehat dan taat. Terus proses puasa kita adalah puasa yang totalitas. Sampun. Berdoa nggih Ustazah nggih? Doa. Nggih. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami keluarga besar Majelis Taklim Kurma Kediri pada hari ini menyelenggarakan ngaji bersama. Semuanya itu ya Allah kami lakukan hanya semata-mata ingin mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, mudahkanlah urusan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami ya Allah dengan Ramadan dalam keadaan sehat dan taat. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, lancar, penuh barokah. Jadikanlah anak-anak kami, anak cucu kami menjadi anak yang solih-solihah, menjadi anak-anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa bapak ibu kami, dan dosa keluarga kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang rukun, damai, bersaudara. Jauhkan kami ya Allah dari perpecahan, dari permusuhan, dan dari kesalahpahaman. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Nggih, ibu-ibu, kalau ada kesalahan ingkang kula sengaja napa mboten kula nyuwun agunging pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.